Hak yang ketiga, hak Nabi SAW yang ketiga, yang harus kita tunaikan, harus kita berikan kepada beliau adalah ittiba'uhu sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencontohi beliau sallallahu alaihi wasallam. Wattikhadhuhu qudwatan fi jami'il umur, dan kita menjadikan beliau sebagai qudwah, sebagai contoh kita, sebagai suri tauladan kita dalam segala perkara. Kita mengambil Nabi SAW sebagai contoh kita, terutama di dalam beragama, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu Nabi SAW telah sampaikan dalam banyak kesempatan jemaah sekalian. Di dalam solat misalnya, Nabi SAW memberikan contoh kepada ribuan para sahabat. Di hadapan ribuan para sahabat, Nabi memberikan contoh dengan melaksanakan solat di atas mimbar beliau, agar supaya sahabatnya melihat beliau bagaimana tata cara beliau solat. Setelah beliau melaksanakan solat, kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Solatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku solat. Subhanallah. Kenapa Nabi sampaikan seperti itu? Karena wajib untuk kita menaati beliau dan wajib untuk kita mencontohi beliau. Kita menjadikan contoh diri beliau sallallahu alaihi wasallam dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah merupakan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh, maka untuk apa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita contohi cara beragama beliau. Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk kita contohi cara beribadah beliau. Karena hanya cara beribadah beliaulah yang akan menuju kepada keselamatan. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita ikuti. Karena hanya jalan beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya jalan beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang mau mengambil agama selain agamanya Nabi Muhammad, dan siapa yang mau mengambil cara beragama selain cara beragamanya Nabi Muhammad, dia akan terjerumus ke dalam kesesatan. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasul", siapa yang mau menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, "wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin", dan mengikuti jalan selain jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Kata Allah, "Nuwallihi ma tawalla", akan kami biarkan dia dalam keadaan tersesat. "Wa nuslihi jahannam", dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahannam. "Wa sa'at masira", dan itu tempat kembali yang terburuk. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul", katakan kepada mereka wahai Nabi Muhammad, katakan kepada orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, "In kuntum tuhibbunallah", jika kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka tidak ada jalan kecuali mengikutiku, kata Nabi Muhammad SAW. Ikutilah Rasulullah, itu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa balasannya jika kita mengikuti Nabi Muhammad? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yuhibbukumullah", Allah juga akan mencintai kalian jika kalian mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mencintai, tapi kata Allah, "Wa yaghfir lakum dzunubakum", dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata para ulama kita, mengikuti Nabi Muhammad akan mendatangkan cinta Allah dan akan mendatangkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mencari cinta Allah dan siapa yang mencari pengampunan Allah, maka carilah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Logika terbaliknya adalah siapa yang menyelisihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mendapatkan cinta Allah
dan dia tidak akan mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pilihan ada pada kita jamaah sekalian. Jika kita ingin mendapatkan cinta Allah dan pengampunan Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW dalam beragama. Ikutilah Nabi Muhammad SAW dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kita menginginkan kesesatan, jika kita menginginkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengharapkan pengampunan dari Allah, kita tidak mengharapkan kecintaan dari Allah, maka silahkan, tidak perlu menaati Nabi Muhammad SAW. Kita sendiri yang akan menanggung resikonya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Nabi Muhammad, dengan itu kalian akan mendapatkan petunjuk. Ternyata hidayah dari Allah itu dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menginginkan hidayah dari Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain kecuali harus mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.